Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang materi matematika kelas 8 semester 1 bab yang pertama, yaitu tentang pola bilangan. Oke, isi full semangat kalian. Mari kita mulai. Sebelum memulai, kalian harus tahu apa manfaat setelah kalian menyimak video ini. Manfaatnya adalah yang pertama, kalian dapat memahami pola bilangan. Selanjutnya, kalian akan mengetahui istilah-istilah yang ada dalam pola bilangan. Kemudian dapat menentukan suku ke n dari suatu pola bilangan. Dan yang terakhir, untuk pada kesempatan kali ini adalah menentukan suku ke n dari suatu pola gambar. Jadi nanti ada pola bilangan, ada pola yang berbentuk gambar. Oke, kita masuk ke definisi pola bilangan. Ya, pola bilangan itu apa? Pola bilangan adalah kumpulan bilangan yang memiliki pola yang tetap. Jadi kalau dinamakan pola bilangan itu polanya harus tetap, gitu ya. Contoh-contohnya akan kita pelajari nanti kurang lebih ini ya. Yang pertama ada pola bilangan ganjil, tentu kalian sudah kenal apa itu bilangan ganjil. Kemudian pola bilangan genap, pola bilangan Fibonacci, pola bilangan Pascal, pola bilangan persegi, pola bilangan persegi panjang, dan pola bilangan segitiga. Itu yang akan kita pelajari pada video kali ini. Oke, kita lanjutkan ke istilah-istilahnya akan kita pelajari dalam pola bilangan, gitu ya. Istilah yang akan kita pelajari dalam pola bilangan. Nanti ada U. U itu apa sih? U itu nanti kita sebut dengan suku atau urutan. U, gampangnya U itu urutan ya. Jadi kalau UN nanti adalah suku ke N atau urutan ke N. N itu bisa berapa aja, misalkan urutan kelima berarti U5 gitu. Nanti Bapak jelaskan lebih lanjut. Nah, contohnya seperti ini. Ada pola bilangan seperti ini, 2, 4, 6, 8, 10. Kalian tentu tahu dong ini pola bilangan apa? Ya, ini adalah pola bilangan genap ya. Pola bilangan genap dari mulai angka 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Itu adalah bilangan genap. Nah, ini disebut suku-sukunya ini. 2 itu suku U1 atau suku pertama, 4 itu U2 atau suku kedua, 6 itu suku ketiga, 8 itu suku keempat atau U4, 10 itu suku kelima. Nah, selanjutnya nanti sampai ke UN. UN berarti artinya suku ke N atau kesekian. Kalau misalkan ke 100 berarti U100, ke 1000 berarti U1000, dan seterusnya. Nah, ini ya U1 itu namanya suku pertama, dan seterusnya nanti. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ya, menentukan suku ke N dari suatu pola bilangan. Kita sudah tahu ya istilah-istilahnya. UN itu suku ke N. Berarti kalau kita sekarang menentukan UN-nya, suku ke N-nya ya, yang ditanya ini, kita nanti menentukan suku ke N-nya. Nah, untuk menentukan suku pada suatu pola bilangan, kita dapat melakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah menganalisa, dan yang kedua adalah menggunakan rumus. Gitu ya. Ada dua cara, yang pertama menganalisa dan yang kedua adalah menggunakan rumus. Oke, kita lanjutkan ya. Ini menentukan suku pola bilangan. Kan tadi Bapak sudah sampaikan kalau ada dua cara, yang pertama menganalisa, yang kedua adalah menggunakan rumus. Nah, untuk contoh yang ini kita masih menggunakan yang menganalisa, gitu ya. Masih menggunakan yang menganalisa. Ada dua soal yang sudah Bapak siapkan. Tentukan 3 suku bilangan selanjutnya dari pola bilangan berikut. Nah, yang A kita coba, yang A dulu. Misalkan ada pola seperti itu, 2, 4, 7, 9, 11, titik-titik, dan seterusnya. Ini polanya seperti apa sih? Nah, maka kita harus menganalisanya terlebih dulu. Melakukan analisanya ya. Nah, caranya seperti apa? Ini perhatikan. Oke, mari kita lakukan analisa dari satu suku, dari suku ke suku ya. Kita lihat suku pertama angka berapa? Angka 2. Suku kedua angka 4. Nah, dari 2 ke 4 itu berarti nambah 2 ya kan. Nah, kita lanjutkan dari suku kedua ke suku ketiga, 4 ke 7 nambah berapa? Nambah 3. Kok berbeda polanya?
untuk memastikan lagi, kita coba pola selanjutnya. Dari 7 ke 9 nambah berapa? Nambah 2 ya. Nah, ini sudah kelihatan sedikit berpola. Kemudian dari 9 ke 12 kita lihat lagi. Ditambah 3. Oh, ini udah ada polanya nih. Berarti tambah 2, tambah 3, tambah 2, tambah 3. Begitu kan? Nah, selanjutnya dari 12 ke suku selanjutnya berarti harus ditambah berapa? Harus ditambah dengan 2. Nah, ini kan polanya begini nih. 2, 3, 2, 3. Berarti selanjutnya 2 dong. 12 tambah 2 adalah 14. Selanjutnya berarti harus ditambah 3. Berarti 17. Selanjutnya ditambah 2. Berarti hasilnya adalah 19. Jadi hasilnya adalah 14, 17, dan 19. Karena yang diminta adalah 3 suku selanjutnya. Itu ya. Cukup mudah ya untuk contoh yang pertama. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Kalian bisa melakukan analisis terlebih dahulu nih ya. Langkahnya sama dari suku 1 ke suku 2 dan intinya ke suku berikutnya gitu ya. Dari suku pertama 2 ke 4 kira-kira diapain sih? Ditambah 2, benar. Tapi kalau kita lihat yang lainnya, selanjutnya kok dari 4 ke 8. Kira-kira diapain ya? 2 ke 4 itu dikali 2. Iya kan? Selain ditambah 2, 2 ke 4 itu juga bisa dikali 2. 4 ke 8 sama, dikali 2 juga ternyata. 8 ke 16 sama, dikali 2 juga ternyata. Berarti selanjutnya juga pasti sama ya. 16 berarti harus kita kali 2. Hasilnya adalah 32. Terus prosesnya sama. Karena kita sudah ketemu polanya, kali 2 kali 2 udah ketahuan dong. 64 kemudian kali 2 hasilnya 128. Berarti hasil akhirnya 3 suku bilangan selanjutnya dari pola tersebut adalah 32, 64, dan 128. Sampai sini cukup mudah ya. Oke, mari kita lanjutkan. Untuk selanjutnya masih menentukan suku pola bilangan. Nah, contoh soalnya seperti ini ya. Tentukan angka ke 100 dari bilangan berikut. Nih, angkanya seperti ini. 1001, 1001, 001, dan seterusnya. Nah, sebenarnya ini bisa aja kalian menulisnya sampai angka ke 100. Pasti akan membutuhkan waktu yang lama ya. Maka bisa kita lihat polanya juga untuk bilangan yang seperti ini. Bilangan ini berpola atau enggak sih? Kita bisa lihat dari sini ya. Udah kelihatan sekali berpola kan? 100, 100, 100 itu kan berarti berpola. Dan seterusnya kita anggap angka yang pertama itu adalah U1-nya. Berarti U1-nya ini. U1-nya 1 gitu ya. Kemudian angka yang kedua itu adalah U2. U2-nya berarti 0. U3-nya 0. U4-nya ketika keempat, iya balik lagi ke U1 sama lagi. Berarti sudah kelihatan dong, setiap 3 angka maka balik ke awal lagi. Setiap 3 angka balik ke awal lagi, begitu ya. Nah, itu polanya. Maka cara mengerjakannya bisa kita, karena yang ditanya suku ke 100, maka kita bisa gunakan cara seperti ini. 100 dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena ini setiap 3 kali balik ke awal lagi, 3 kali balik ke awal lagi, begitu ya. Nah, 100 bagi 3 itu hasilnya adalah 33, tapi nyisa 1. Ya kan, karena 33 kali 3 hasilnya adalah 99, sisa 1 sama. Karena sisanya 1 maka balik lagi ke suku pertama. Jadi nanti jawabannya suku ke 100-nya atau angka ke 100-nya adalah angka 1, balik ke 1 lagi gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah pola bilangan Fibonacci. Tadi di awal sudah kita singgung pola bilangan Fibonacci. Fibonacci itu siapa sih? Fibonacci itu adalah salah satu tokoh ahli matematika ya. Oke. Tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola bilangan berikut. Nah, ini pola bilangan Fibonacci seperti ini nih. Pertama 1, 1, 2, 3, 5, 8. Kok kayaknya seperti ngacak ya? Polanya seperti apa sih Fibonacci itu? Nah, untuk Fibonacci 2 suku pertama itu selalu sama, 1, 1. Kemudian suku yang ketiga, gimana cara mencarinya ini? Cara mencarinya adalah begini nih. 1 kemudian ditambah 1. Artinya suku pertama ditambah suku kedua. Nanti hasilnya berapa? Hasilnya 2.
Nah 2 ini akan menjadi suku ke-3 gitu ya. Sudah kebayang? Jadi suku pertama tambah suku kedua hasilnya adalah suku ke-3. Nah begitu terus selanjutnya, suku kedua ditambah suku ke-3, 1 tambah 2 hasilnya adalah 3, maka dia menjadi suku ke-4-nya. Dan begitu seterusnya, 2 tambah 3 jadi 5, iya kan? Maka menjadi suku ke-5. Jadi untuk UN pola bilangan Fibonacci itu jumlah dari 2 suku sebelumnya. Jadi untuk menentukan suku ke-n kita harus tahu 2 suku sebelumnya. Berarti kalau ini 3 suku selanjutnya berapa ini? Ya kita tahu ini 5 dan 8, berarti isinya berapa? 13 dong. Nah setelah kita tahu ini berarti kita bisa mengisi yang ini. Berapa? 21, 8 tambah 13. Nah selanjutnya yang terakhir 13 tambah 21 hasilnya adalah 34. Nah itu ya hasilnya. Nah untuk Fibonacci nanti biasanya ada variasi. Ini nggak dimulai dari angka 1. Misalkan bisa mulai dari angka 2, misalkan 2, bisa dimulai dari angka 3, 3, dan seterusnya. Tapi tetap langkahnya sama, bahwa suku UN itu adalah jumlah dari 2 suku sebelumnya. Begitu ya, paham ya? Gampang ya Fibonacci ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan yaitu pola bilangan Pascal. Pola bilangan Pascal. Sama ini ditemukan oleh salah satu ahli matematika, berarti Pascal ya. Segitiga Pascal. Jadi pola bilangan Pascal itu nanti menggunakan segitiga Pascal. Nah, segitiga Pascal itu seperti apa sih? Seperti ini. Bentuknya seperti ini. 1 dimulai dengan bentuk seperti ini. 1. Kemudian kanan kiri dikasih angka 1, tapi di bawahnya ya. Dikasih angka 1 lagi. Nah, dari sini baru polanya dijumlah. 1 tambah 1. Ini ya. 1 dan 1 dijumlah, ditaruh bawahnya, hasilnya berapa? 2. Nah, lanjut lagi kanan kirinya dikasih angka 1, kemudian dijumlah lagi. 1 tambah 2, taruh bawahnya angka 3. 2 tambah 1, taruh bawahnya angka 3. Maka terus kanan kirinya ditambah angka 1 lagi. Ini seperti ini polanya segitiga Pascal ya. Nah, nanti sama lanjut bawahnya ditambah lagi. 1 tambah 3 hasilnya adalah 4. 3 tambah 3 hasilnya adalah 6. 3 tambah 1 hasilnya adalah 4. Kanan kiri ditambah angka 1. Begitu berlanjut seterusnya. Nah, nanti polanya 1. Pertama itu ya, itu 1. Kemudian yang kedua ditambah ini. Angka 1 ditambah dengan 1 hasilnya adalah sama dengan 2. Pola ketiga 1 tambah 2 tambah 1, artinya ini satu baris dijumlahkan semua. 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 4. Pola keempat 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 hasilnya 8. Yang terakhir 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1 hasilnya 16. Nah inilah yang disebut dengan pola bilangan Pascal. Jadi hasil penjumlahannya pola bilangan Pascal 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Paham ya? Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah pola bilangan persegi. Kalian tentu sudah tahu persegi dong. Persegi itu apa sih? Bangun datar segi 4 yang memiliki panjang sisi yang sama. Nah ini contohnya nih, pola bilangan persegi seperti ini. Ini pola pertama, pola kedua atau U1 ya, pola kedua U2, pola ketiga U3, pola keempat U4, dan pola kelima U5. Ini membentuk persegi kan. Itu kenapa dinamakan persegi, karena ini membentuk persegi ya, dengan sisi berurutan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Polanya kita hitung berapa banyak bulatan atau lingkaran di masing-masing persegi itu. Nih di suku yang pertama kita lihat ada berapa bulatan? 1. Berarti pola yang pertama adalah 1 atau suku yang pertama adalah 1. Lanjutnya suku kedua ada berapa bulatan? 1, 2, 3, 4, punya 4 bulatan. Suku ketiga punya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 9 ya. Kalau dihitung suku keempat, kalau dihitung semuanya ada 16, dan suku kelima kalau dihitung semuanya ada 25. Nah, sampai sini bisa mengikuti ya. Bagaimana cara menentukan suku ke N? Misalkan ditanya nanti suku ke 100 misalkan. Kalau mau digambar satu persatu sampai
pasti capek. Makanya kita menentukan bagaimana menentukan suku ke n-nya atau rumusnya ya. Nah, caranya kurang lebih seperti ini. N kita tahu kan, yang pertama ini n suku pertama berarti n-nya 1 kan. Nah, kita tahu n-nya 1, suku pertamanya adalah 1. Nah, 1 itu sama dengan 1 kuadrat ya kan. 1 itu sama dengan 1 kuadrat. Sekarang suku kedua, n-nya 2. Ketika n-nya 2, hasilnya adalah 4. Nah, 4 itu sendiri adalah 2 pangkat 2. Ya kan? Lanjut yang ketiga. Ketika n-nya 3, suku ketiganya adalah 9. 9 itu sendiri adalah 3 pangkat 2. Selanjutnya 4. N sama dengan 4, suku keempat 16. 16 itu 4 pangkat 2. Dan contoh yang terakhir adalah n sama dengan 5, 25. Itu merupakan kuadrat dari angka 5 atau 5 kuadrat. Kalian sudah bisa menyimpulkan belum sampai sini? Nah, sudah kelihatan kan polanya. Jadi ini adalah dikuadratkan. Jadi n-nya dikuadratkan. Itu hasilnya adalah suku ke n-nya. Jadi rumusnya untuk pola bilangan persegi itu adalah UN sama dengan n kuadrat. Ini n suku kelima ya 5 kuadrat, suku keempat 4 kuadrat begitu. Nah, sampai sini paham? Mudah kan? UN-nya jadi UN sama dengan n pangkat 2 atau n kuadrat. Nah, pola bilangan persegi ini disebut juga dengan pola bilangan kuadrat. Ini bilangan kuadrat kalian pasti tahu dong. 1, 4, 9, 16, 25 dan seterusnya. Lanjutnya kan berarti 36, 49, 64 dan seterusnya gitu ya. Kalau misalkan nanti ditanya ini, Bapak kasih contoh nih. Suku ke-10 itu berapa kalau digambarkan lama, tadi udah Bapak sampaikan. Kalau digambar lama maka ada rumusnya ini. UN sama dengan n kuadrat. Berarti kalau U10, 10 pangkat 2. Hasilnya adalah 100. Ya, kita lanjutkan ke pola bilangan persegi panjang. Pada pola persegi panjang kurang lebih sama ya, U1, U2, U3, U4 seperti ini gambarnya. Nah, yang U1-nya atau suku pertamanya ada berapa kotak? Ini kita hitung ini. Ada 1, 2, ada 2 kotak. Untuk suku keduanya ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak. Suku ketiganya ada berapa kotak? Kita hitung 3, 4, ada 12. Yang suku keempatnya kalau dihitung ada 20. 2, 6, 12, 20. Polanya seperti apa sih? Ya, kita cari satu persatu. Nah, dari n yang 1 ini kan ini ya, hasilnya adalah 2. Itu perkalian dari 1 kali 2. Banyak panjang sisinya ya. Ke atas 1, ke samping kanan 2. Berarti 1 kali 2 hasilnya adalah 2. Perkalian dari sisinya. Untuk yang kedua, suku kedua n-nya 2 berarti ya. Ke atas 2, ke kanan ada berapa nih? 1, 2, 3. 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Nah, selanjutnya yang ketiga, 3 kali 4 12. Kan ini 3, ini 4. Yang keempat keempat 4 kali 5 sama dengan 20. Itu ya. Kira-kira sudah kebayang belum rumusnya? Suku pertama itu 1 kali 2. Suku kedua 2 kali 3. Suku ketiga 3 kali 4. Suku keempat 4 kali 5. Berarti kalau kira-kira suku ke-7 kan nambah 1 ya kan. Nah, berarti kalau suku ke-10 berarti ya 10 kali 11. Dengan kata lain, rumus pola persegi panjang itu adalah UN-nya adalah n kali n ditambah 1. Gitu ya. Paham ya? Jadi n-nya berapa, kemudian dikali dengan n-nya ditambah 1. Misalkan ditanya suku ke-7. Pertanyaan ditanya suku ke-7 berapa itu? Nah, berarti caranya sama dong. U7 itu berarti tinggal kalikan 7 kali 8 sama dengan 50. Gampang ya, sampai sini ya. Kita lanjutkan ke pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga. Tadi sudah ada persegi panjang. Kalau persegi panjang tadi sama seperti mencari luasnya ya. Pola bilangan segitiga. Suku pertamanya 1, ya, kedua, ketiga, keempat. Suku pertamanya ada berapa? Suku pertamanya ada 1 titik. Kita hitung ada berapa titiknya aja. Suku kedua ada berapa titik? 1, 2, 3.
3 bulatan. Suku ketiga ada berapa? Ada 6. Suku keempat ada berapa? Kalau dihitung ini ada 10. 1, 3, 6, 10. Nah, untuk mencari ini polanya seperti apa ya? Nah, kita bandingkan dengan pola persegi panjang yang tadi kita dapat. Kita tadi dapat pola persegi panjang seperti ini. Pola pertama, kedua, ketiga, keempat. 2, 6, 12, 20. Nah, yang pola segitiga yang kita dapat ini 1, 3, 6, 10. Hubungannya apa kira-kira ini? 2 dengan 1, 6 dengan 3, 12 dengan 6, 20 dengan 10. Kalian sudah tahu apa hubungannya? Nah, hubungannya adalah ini tuh dibagi 2 atau setengahnya. Ya, jadi 2 dibagi 2 1, 6 bagi 2 3, 12 bagi 2 6, 20 bagi 2 10 gitu ya. Jadi pola segitiga itu sama aja setengah dari pola persegi panjang, atau pola persegi panjang dibagi 2 sama aja. Jadi rumusnya adalah, kan kita tadi sudah punya rumus untuk UN dari pola persegi panjang. UN persegi panjang kan tadi N tambah N kali N tambah 1 dibagi 2. Nah, ini sudah terlihat tadi ya hubungannya. Jadi pola persegi panjang itu merupakan 2 kali pola segitiga, atau pola segitiga ini setengah dari pola persegi panjang. Jadi kalau dirumuskan seperti ini, rumus pola segitiga itu adalah UN. Kita kan tadi sudah punya kalau pola persegi panjang itu N kali N ditambah 1 kan. Nah, berarti kalau pola segitiga berarti tinggal dibagi 2 aja. N kali N tambah 1 dibagi 2. Jadi itu ya pola segitiga. Rumus pola bilangan segi. Contohnya misalkan dari ini, suku ini ditanya suku ke 10. Berapa sih suku ke 10-nya? Berarti tinggal masukin ini dong. N-nya berapa? N-nya 10 kali 10 tambah 1 dibagi 2. Nanti hasilnya berapa? 10-nya adalah 10 kali 11, karena N tambah 1 dibagi 2 sama dengan 10 bagi 2 5 kali 11, hasilnya adalah 55. Oke ya, sampai sini paham ya? Bapak rasa cukup jelas apa yang Bapak sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Oke, sampai di sini materi pola bilangan bagian yang pertama. Nanti masih ada part kedua dan selanjutnya ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa di like dan share atau bagikan ke teman-teman kalian yang membutuhkan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.